Janjinya itu telah menjadi kenyataan. Apakah kamu berani menghadapiku, Putra Maryam? Kebenaran tidak takut pada bayangan. Pernah nggak sih kalian kawan selisik, pas lagi sendirian, tiba-tiba kepikiran, semua yang kita lihat ini, semua keramaian ini, suatu saat nanti bakal berakhir? Dan kalau berakhir, ceritanya bakal kayak gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan selisik, selamat datang kembali di Emma Berkisah. Hari ini kita nggak akan bahas kasus-kasus yang sudah terjadi. Justru sebaliknya, kita akan coba mengintip sebuah skenario terbesar yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Sebuah babak terakhir dari kisah perjalanan manusia di muka bumi. Cerita ini punya 3 tokoh utama yang kemunculannya bakal mengubah segalanya. Ada seorang pahlawan yang datang membawa keadilan. Ada seorang penipu paling licik sepanjang sejarah. Dan plot twist-nya, ada seorang nabi dari masa lalu yang akan kembali turun ke bumi. Jadi, Emma saranin cari posisi duduk paling nyaman karena cerita kali ini bakal panjang, tegang, dan dijamin bikin kalian mikir. Lanjut. Strange, isn't it? So many lights, yet everything feels dark. City lights can't hide empty hearts. Hey, do you hear that? Shh, don't move. The world isn't the same anymore. Breaking news! A massive earthquake! War has erupted again at the border. Global systems collapsing. Humanity on red alert. Sebelum para tokoh utama kita muncul, panggungnya harus disiapin dulu kan? Dan kondisi panggung dunia saat itu digambarkan udah capek, udah sakit parah, tanda-tanda kecil kiamat udah bukan lagi ramalan, tapi jadi pemandangan kita sehari-hari. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Salah satu tandanya, waktu akan terasa begitu cepat. Jujur deh kawan selisik, terasa nggak sih? Tahu-tahu udah weekend lagi, tahu-tahu udah ganti tahun lagi. Semua serba cepat, sampai kita lupa caranya menikmati momen. Terus orang-orang berlomba meninggikan bangunan. Nah, ini gampang banget kita lihatnya kan? Di kota-kota besar, semua seakan bersaing. Siapa yang bisa bangun gedung paling tinggi, paling megah, seolah-olah kita mau menggapai langit. Tapi kita lupa sama bumi yang kita pijak. Yang paling terasa mungkin ini nih, fitnah ada di mana-mana. Orang gampang banget percaya sama berita bohong, gampang banget saling benci, cuma karena beda pendapat. Yang benar bisa jadi salah dan yang salah ya bisa jadi benar. Dunia rasanya udah kebolak-balik deh. Nah, di saat dunia lagi kacau-kacaunya kayak gini, saat orang-orang udah putus asa dan butuh banget pegangan, di saat itulah cerita agung ini dimulai. One more floor! The boss says we'll touch the clouds this time! Every day feels faster. I can't even remember the last time I truly rested. It was just a joke. How did it go viral like this? Di tengah kegelapan itu, muncullah harapan. Bukan dari istana atau kalangan bangsawan, tapi dari seorang pemuda biasa keturunan Nabi Muhammad yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kita kenal beliau dengan gelar Al-Mahdi, yang artinya sang pemberi petunjuk. Tapi plot twistnya kawan selisik, beliau ini nggak mau sama sekali jadi pemimpin. Beliau nggak pernah kampanye atau cari-cari pengikut. Justru sebaliknya, beliau lari dari Madinah ke Mekah buat ngehindari semua itu. Tapi para ulama saleh saat itu tahu, lewat petunjuk dan ilmu yang mereka punya, mereka tahu kalau pemuda inilah orang yang ditakdirkan.
Mereka pun nemuin beliau di depan Ka'bah dan memaksa beliau untuk dibaiat, untuk diangkat jadi pemimpin. Dan setelah beliau memimpin, dunia berubah 180 derajat. Keadilan ditegakkan di mana-mana, kemakmuran melimpah ruah. Saking makmurnya tuh, diceritakan kalau ada orang mau bagi-bagi uang sedekah, nggak ada yang menerima. Kenapa? Karena semua orang udah merasa cukup. Masya Allah, gila kan? Nah, selama 7 atau 9 tahun masa kepemimpinan beliau, dunia merasakan kedamaian yang udah lama hilang. Semua terasa sempurna. Tapi kawan selisih, ketenangan ini ternyata hanyalah jeda singkat. Jeda sebelum ujian paling mengerikan dalam sejarah manusia datang. Kenapa? Nah lo, ayo masuk. Kami sungguhnya, kami berbaris ke Makkah, bukan tapi untuk kebenaran. Mereka bilang yang ditunggu berjalan di antara kita. Kami berbaris ke Makkah, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebenaran. Mereka bilang yang ditunggu berjalan di antara kita. Saya coba beramal hari ini, tapi tidak ada yang membutuhkan. Itulah keadilan Al-Mahdi. Kalau hati sudah kenyang, kantong ikut penuh. Oke kawan selisih, di bagian ini kita harus benar-benar fokus nih. Karena kita akan kenalan sama tokoh antagonis paling jahat. Nabi Muhammad sendiri bilang, gak ada ujian yang lebih besar dari ujian yang akan dibawa oleh makhluk ini. Namanya adalah siapa? Ya benar, Al-Masih Ad-Dajjal. Dia digambarkan sebagai seorang pemuda, rambutnya keriting, dan salah satu matanya tuh buta, menonjol keluar. Dan yang paling jelas, di dahinya itu ada tulisan kafir. Tapi yang bisa lihat hanya orang-orang yang beriman saja. Kemampuan si Dajjal ini kawan selisih, udah di luar nalar kita. Ini bukan tipuan atau sulap murahan. Dia bisa nunjuk langit, terus turun hujan. Dia bisa nunjuk tanah yang tandus, tiba-tiba terus tumbuh tanaman subur. Hebat? Tunggu dulu. Dia akan berkeliling dunia dan menawarkan solusi bagi orang-orang yang lagi kesusahan. Bayangin deh kawan selisih, kamu dan keluargamu lagi kelaparan hebat. Udah berhari-hari nggak makan. Tiba-tiba si Dajjal ini datang, bawa makanan yang melimpah, minuman yang seger, semua yang kamu butuhin. Tapi ada syaratnya, kamu harus ngakuin dia sebagai Tuhan. Hujannya berat banget kan? Yang lebih gilanya lagi, si Dajjal ini membawa sesuatu yang ia sebut surga dan neraka. Kata Nabi, jangan sampai ketipu. Apa yang terlihat seperti surga oleh Dajjal, penuh taman dan kesenangan, aslinya itu adalah neraka. Sebaliknya apa yang terlihat seperti neraka, penuh api dan siksaan, justru itulah surga yang sejuk dan menyelamatkan. Benar-benar ujian yang membolak-balikan logika ya. Nah, di puncak kekuasaannya, saat pengikutnya udah banyak banget dan Imam Mahdi beserta pasukannya udah terkepung, saat semua harapan sepertinya udah padam, disitulah pertolongan dari langit datang dalam bentuk plot twist paling epic. Mau tahu kisahnya? Ayo kita terus. Ayah, aku sangat lapar. Jika aku tunduk padanya, akankah dia memberi kita makan? Dia baru saja mengangkat tangannya, dan hujan datang entah dari mana. Mereka memanggilnya penyelamat. Tapi dia terasa seperti kutukan. What's happening to the sky? It's like the light itself is dying. Something is... Dari langit turunlah sesosok pria berwibawa. Dia bukanlah orang baru. Dia adalah Nabi yang sudah kita kenal kisahnya. Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Dan disinilah pahlawan yang sesungguhnya datang kawan selisih. Nabi Isa itu turun bukan untuk membawa ajaran baru. Beliau turun sebagai pengikut Nabi Muhammad dan beliau punya misi khusus. Saat waktu salat subuh tiba, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan penghormatan beliau pada umat Nabi Muhammad.
Setelah sholat, misi utamanya pun dimulai. Misi nomor 1, mencari dan membunuh Dajjal. Semua kekuatan sihir Dajjal, semua tipu dayanya langsung hilang tak berbekas. Hanya dengan melihat Nabi Isa, dia lari ketakutan. Tapi Nabi Isa mengejarnya dan berhasil membunuhnya. Dan saat itu juga berakhirlah teror dari si penipu besar. Dasar Dajjal. Alhamdulillah, dunia pun selamat. Setelah itu Nabi Isa akan memimpin dunia. Beliau akan menghancurkan salib dan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan dan menegakkan keadilan di seluruh muka bumi. Dan dunia pun memasuki zaman keemasan yang penuh kedamaian dan kemakmuran di bawah pimpinan seorang nabi. Alhamdulillah. Janjinya itu telah menjadi kenyataan. Welcome, O Spirit of God. We've been waiting. Stand firm, Mahdi. Today, peace begins. Apakah kamu berani menghadapiku, putra Maryam? Kebenaran tidak takut pada bayangan. Aku mohon, ampuni aku. Kebenaran menghancurkan kepalsuan. Tidak, bukan kamu. Mundur, jauhi aku. Penipuanmu berakhir di sini. Nah, sih, gimana? Cerita barusan benar-benar sebuah perjalanan yang panjang dan menegangkan kan? Dari dunia yang kacau, muncul Imam Mahdi, terus datang lagi ujian Dajjal yang super berat, sampai akhirnya ditutup dengan kembalinya Nabi Isa. Epic kan? Tapi dari semua kisah yang luar biasa ini, ada satu pesan sederhana buat kita yang hidup di zaman sekarang nih. Kisah ini ngajarin kita untuk selalu waspada. Waspada sama Dajjal-Dajjal kecil di sekitar kita. Berita bohong yang gampang kita telan. Ajakan untuk dapat sesuatu secara instan tapi dengan cara yang salah. Atau godaan untuk membenci orang lain hanya karena berbeda. Kisah ini juga ngajarin kita tentang harapan. Bahwa seberat apapun kondisi kita, segelap apapun keadaan di dunia, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Nah, Emma jadi penasaran nih, apa pendapat kalian kawan selisik semua setelah dengar cerita ini? Bagian mana yang paling bikin kalian merinding? Coba deh tinggalin jejak pemikiran kalian di kolom komentar di bawah nih. Emma seneng banget baca-baca sudut pandang kawan selisik semua. Kalau kalian suka pembahasan kita yang model begini dan mau Emma lanjutin lagi dengan kisah-kisah epic lainnya, jangan lupa ya dukung channel ini. Caranya gampang banget, cukup tekan tombol like dan pastinya subscribe biar kita bisa terus terhubung. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Tetaplah jadi kawan selisik yang cerdas dan selalu penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayah, kenapa mereka tidak berkelahi? Karena di dunia yang damai, semua orang punya cukup. Dari dunia yang hancur, lahirlah kedamaian. Dari cobaan, datanglah harapan. Ayah, mengapa mereka tidak berkelahi? Karena di dunia yang damai, semua orang punya cukup.